Kita mulai semuanya, kita download dulu. Setiap kegiatan, apapun kegiatan, apapun aktivitasnya selalu kita berdoa. Silakan Kak Supriyadi pimpin doanya. Oke, terima kasih Kak Pasien. Oke teman-teman, sebelum kita kegiatan pada hari ini supaya berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, jadi berdoa itu salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap Sang kita, apa yang telah diberikan kepada kita untuk hari ini. Jadi kita sebagai manusia harus selalu bersyukur. Yang selanjutnya kita cek kakak-kakak semua, ada yang masih belum masuk kelas? Sudah semua. Pak Ino kemana? WC Pak, WC Pak, WC. Painam. Sutiem. Oh, iya. Jadi kita bentar ya. Adiknya Tuki Jem. Yang Kak Daniel belum. Nah, baik. Kak Sebelum Daniel mulai belum juga yang kita harus pertama. sepakati dulu untuk kelas kita. Ini yang pertama, hadir tepat waktu. Tadi ada satu kawan kita, kakak kita yang terlambat tuh. Berarti dan tepat waktu siapa tadi? Oke, jadi kita untuk kesepakatan kelas, jadi kita usahakan untuk hadir tepat waktu. Kalau misalkan memang ada halang segala macamnya, tolong diinformasikan agar kita mengetahui, karena kita tidak tahu kita terjadi di jalan segala macamnya. Terus yang kedua, saling menghargai atau menghargai pendapat. Yang ketiga, aktivitas. Yang keempat, hadir sepenuhnya. Maksud dari hadir sepenuhnya itu berarti fokus kita ke dalam pembelajaran kita kali ini. Terus izin jika hendak keluar ruangan. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi kakak untuk kesepakatannya? Cukup Kak. Ya, boleh sambil minum? Boleh. Berarti boleh ditambah ya? Boleh sambil minum ya? Minum juga. Dan makan snack ya? Bagi-bagi ya. Kopi break Kak. Oke. Nah, jadi untuk pembelajaran kita kali ini materi kita non instruksional dan instruksional. Jadi ini capaian pembelajarannya. Capaian modul umum. Jadi peserta memahami berbagai strategi pembelajaran PJOK. Terus untuk capaian pembelajaran khususnya dari modul kita ini, yang pertama memahami strategi belajar PJOK secara umum. Yang kedua, memahami strategi mengajar non instruksional dan instruksional. Dan yang ketiga, memahami, mendemonstrasikan dan merefleksi gaya. Itu untuk capaian modul 2 ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, karena tadi kakak saya lihat sudah banyak aktivitas kita, apalagi udah tengah hari, udah siang. Sekarang kita keluar fresh, jadi kita nge-freshkan dulu ya. Kita sedikit main speaking agar kita bisa kembali fokus. Ini tujuannya untuk mengembalikan konsentrasi. Baik, jadi di sini saya akan bernyanyi lagu Ibu, Ayah, Anak dengan nada lagu seperti ini. Ibu, ayah, anak. Ibu, ayah, anak. Itu nada lagu apa? Balik gua ada 5. Burung kakak tua. Oh iya, burung kakak tua. Kalau Jadi saya gua ada 5. Nah, kakak-kakak diminta tangannya untuk mengikuti setiap kata itu berbeda. Jadi kalau misalkan ibu seperti ini tangannya. Ibu. Ya. Jadi tangannya semua kakak-kakak. Oh iya. Ibu. Mindfulness ya. Kita kembali sih dulu. Ibu. Bapak. Anak. Ibu. Bapak. Anak. Ayah. Saya akan nyanyi karena lagu itu kata-kata akan bolak-balik. Kita ada levelan ya. Jadi saya akan nyanyi. Kakak-kakak mengikuti gerakannya, dan nanti akan saya tingkatkan kecepatannya. Apakah kita mampu mengkonsentrasikan pendengaran kita, gerakan kita? Oke? Bisa dipahami? Bisa. Kita mulai ya. Siap? Siap. Bersedia?
Oke, saya nyanyi. Ibu. Oh ini. Lagi. Ibu, Bapak, anak. Ibu, bapak, anak. Ibu, bapak, anak. Ibu, bapak, anak. Oke, oke. Oke. Kita belum. Kita Ibu, sekarang tingkat bapak, lagi. Oke, siap. anak. Jadi saya enggak mengontrol lagi. Saya hanya nyanyi saja sesuai dengan hati saya. Sesuai Oke, siap. hantam dah. Mulai. Ibu, bapak, anak. Anak, ibu, bapak. Ibu, bapak, anak. Anak, ibu, bapak. Masih belum, oke. Oke. Sekali lagi. Siap. Konsentrasi, telinga didengar, matanya fokus, konsentrasi. Mulai. Ibu, bapak, anak ibu, bapak, ibu sama bapak, jadilah anak. Tidak ada. Posisi tangan dia. Oke. Ini SBG-nya jangan kakak-kakak terapan di anak-anaknya. Bahaya. Ini khusus untuk orang dewasa. Kelas 6 sudah boleh. 18 tahun ke atas. Kelas 3. Oke, kita next. Jadi materi kita strategi mengajar non instruksional dan instruksional. Jadi kakak-kakak diminta untuk membaca dan memahami strategi mengajar non instruksional dan instruksional. Sudah ada membaca semalam? Ya. Jangan ngopi dah, jangan ngopi. Baca judul ya. Ngopi kok sedikit. Nah baik, sebelum kita lanjutkan, di sini ada pertanyaan tematik. Yang pertama ada 3 pertanyaan. Nanti saya akan minta kakak-kakak untuk menjawab dari pertanyaan tematik ini. Menurut bapak, untuk kakak-kakak, skala 1 sampai 10, seberapa penting pengkondisian kelas yang kondusif dalam pembelajaran? Ini siapa yang bersedia? 10 Bang, 10. Silakan. Kak Aceh? 10. 10? Oke, Kak Aceh 10. Terus pertanyaan yang kedua, menurut kakak-kakak semua, kelas yang kondusif dalam pembelajaran PJOK seperti apa? Ada yang bisa menyampaikan? Atau kita pakai cabut-cabut? Capek. Yang udah jawab tadi kata siapa? Tapi jadi bawah pakai dulu ya. Yuk, silakan. Ini jadi. Yo, tapi apa namanya? Boleh kan oleh sokop. Tapi nak namanya mana? Ada? Keren. Mau Keren. Tiga. namanya banyak gua. Ya, dia buta. Nak suka namanya. Lah, masuk ke sini. Ini. Itu deh. Ini. Dah, 3 cukup. Lain jangan. Dah cukup. Dah. Total. Banyak lah. Ya, yang nampak aja. Yang dah nampak sah. Nanti ini bagi situ. Sengaja nih Kak Pasil nih. Dah, sip. Oke. Karena itu kita pakai ini ya, apa namanya? Well of name. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua tadi ya. Yes, ngelak deh. KBC deh. Silakan Kak Yonan. Memang sengaja biarlah. Menurut Kak Yonas, kelas yang kondusif dalam pembelajaran PJOK itu seperti apa?
itu istilahnya kelas yang istilahnya saling berhubungan antara guru dengan siswanya itu bagus itu saling menjunjung persaudaraan, tidak kelahi, tidak dengkar dengan sesama teman, tidak ngolok-ngolok. Itu aja tadi Kak, misalnya sampaikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa saja strategi mengajar yang selama ini pernah kakak-kakak terapkan di kelas? Apakah efektif atau belum? Oke, satu orang ya. Cukup Pak Duta. Pertanyaannya tadi Kak? Pertanyaannya apa tadi Kak? Apa saja strategi mengajar yang selama ini kakak pernah terapkan di kelas? Apakah sudah efektif? Kira alasannya seperti apa? Menurut saya belum sepenuhnya efektif karena masih ada beberapa target yang belum tuntas dilaksanakan pada saat pembelajaran. Kendalanya diantaranya pada saat kita menyampaikan materi, terutama di lapangan Kak ya, tiba-tiba ada kejadian yang membuat perhatian siswa kita itu teralihkan. Jadi dari situ kita harus membuat kesepakatan kelas juga sebelum turun ke lapangan, agar pada saat terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di lapangan, kita sudah siap mengantisipasi melalui kesepakatan kelas tersebut. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Desa. Siapa dulu Kak? Oke, untuk selanjutnya, wah ini lupa. Mempelajari spesifik strategi non instruksional dan instruksional. Jadi di sini, waduh, lupa ya. Oke, saya bacakan aja. Yang pertama, kakak-kakak buat 2 kelompok. Dari semua ini buat 2 kelompok. Jadi seperti ini aja kita bagi aja. Dari Kak Arif sampai ke kanan itu kelompok 1, dari Kak Aris ke kiri itu kelompok 2. Nah, di sini ada sama keluarga Aris dan Arif. Pasti bisa. Oke, jadi yang pertama buat 2 kelompok. Setelah itu kakak-kakak tiap kelompoknya itu menggali informasi terkait dengan topik yang akan kita pelajari, yaitu strategi non instruksional, strategi mengajar non instruksional dan instruksional. Setelah itu kakak-kakak nanti menuangkannya di kertas sticky note ini, ke sini ya, dan ditempelkan di kertas plano. Oke? Oke. Nah, setelah itu nanti dari 1 atau 2 orang di satu kelompoknya itu untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan kawan-kawannya. Cukup jelas kakak-kakak? Cukup. Action. Jadi manfaatkan kertas post-it-nya atau kertas pinat yang ada di, jadi tempelkan di sini ya. Jadi teman kedua. Begitu. Ini pertanyaan. Untuk si siapa itu tidak nanya lagi. Non instruksional dan instruksional. Bla 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 bla.
pohon jaring jurnal UPI. Baik, sudah cukup ya? Sudah. Silakan ditempelkan. Saya tempelkan perwakilan satu kelompok untuk menampilkan mempresentasikan hasilnya. Silakan kakak-kakak. Jadi ada 2 kelompok ya. Saya Wilson ini. Nama yang di dalam kelompok itu berarti kelompok itu yang saya mempresentasikan. Silakan mau tunjuk siapa aja. Saya hanya mau milih berdasarkan namanya saja, kelompok di mana dia. Oke, Kak Heru. Imam. Kak Heru berarti kelompok. Ini tadi berdua nih. Yang maju silakan, tidak mesti ke imamnya. Ini hanya untuk menunjukkan kita tidak Pak Ruby. di off-nya aja, capek ngomong. Kak Ubi, kelompok kami kak juga. Silakan. Ya kita ngomong kayak tadi Itu instruksional. Gimana kak? semua banyak Pasti ngomong nanti. ngomong aja. Habis. Werna ketawa. Sepatuku yang melekat tuh. Oh dapat. Ngomong aja, mau divideokan. Instruksional. Itu gitu. Lanjut ya, lempar aja lain. Ya susah nggak lempar, maju lah. Buat videonya masuk dulu apa? Bener. Kak, permisi Kak. Silakan. Tahu ntar kak, cakeknya dulu. Bentar. Ini guys. Kita. Oke. Baik kakak, di sini tentang spesifikasi strategi non instruksional dan instruksional. Menurut saya di sini adalah kita contohkan aja pengajaran di kelas itu gimana penggunaan media pembelajaran, seperti kalau kita di PJOK itu kita menggunakan alat atau aset yang ada di sekolah kita itu kita manfaatkan sebaik mungkin untuk gimana untuk strategi non instruksionalnya. Nah, sedangkan gimana kalau untuk strategi tadi itu maksud saya instruksionalnya. Sedangkan untuk nonnya itu seperti aspek-aspek di luar pengajaran itu, gimana kita sikap kita kepada peserta didik, kitanya sebagai guru gimana kita kedepannya kepada peserta didik. Nantinya kan sama aja dengan pembelajaran sebelumnya yang dimana umpan balik itu sangat penting kan. Nah, jadi menurut saya salah satunya adalah bagaimana kita memanajemen kelas kita itu dengan baik, itu salah satu poin penting di dalam non instruksional itu sendiri. Sekian menurut saya Kak, dari kelompok kami. Naikin terus gitu Imam, maju terus gitu. Jadi terkait dengan strategi instruksional dan non instruksional. Nah, kita lanjutkan. Ya, sekali terkoreksi. Berhubungan tadi sudah terpilih kelompok 2 untuk menyampaikan terkait dengan apa yang didiskusikan. Jadi untuk yang ini kita serahkan ke kelompok 1 untuk merefleksikan kegiatan kita hari ini. Silakan kelompok 1. Siapa yang bersedia untuk menyampaikan? Kak Irwan. Kak Irwan. Nama saya nggak ada Kak. Bisa tanya peserta. Silakan. Silakan. Boleh enggak? Silakan. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi hasil refleksi saya di sini mungkin fokus kepada apa itu instruksional dan non instruksional. Jadi saya mendapatkan bahwa sebenarnya ini semua sudah kita terapkan di setiap kita mengajar, cuma baru tahu namanya itu Kak. Contohnya kayak non instruksional. Jadi non instruksional itu sebenarnya perilaku yang kita harapkan kepada pendidik itu secara spontan, tidak perlu kita mengingatkan di setiap pembelajaran. Makanya sebelum kita mengajar itu kita buat kesepakatan kelas. Itulah yang dimaksud dengan non instruksional. Contohnya setiap masuk ke pembelajaran PJOK harus menggunakan baju olahraga lengkap, terus menggunakan sepatu dan lain-lain. Dan yang kedua, pada saat absen perilakunya juga saat berbaris bentuknya seperti apa, itu termasuk non instruksional, di mana di setiap pelajaran kita tidak perlu mengarahkan lagi,
cukup satu kali pertemuan kita sudah mensepakati. Jadi setiap kakak bunyi kebut ini berarti kalian harus berkumpul di lapangan tanpa kita harus mengarahkan lagi. Itu pemahaman saya. Sedangkan intelektual adalah berfokus kepada bagaimana seorang guru itu menyampaikan pelajaran, ya, dan menyampaikan cara keterampilan dan memfasilitasi pemahaman pada pradidik. Ya maksudnya ya seperti kita menentukan model, strategi, itu lebih ke situ. Mungkin itu Kak refleksi saya. Kedepannya mungkin saya akan menerapkan itu lebih baik lagi. Terima kasih. Berarti cukup ya materi kita. Untuk terkait dengan materi strategi mengajar dan institusional bisa kakak di pedalami lagi, dan mungkin kedepannya apabila kita di sekolahan kita bisa mencoba menerapkannya, apa yang pakai itu, apa yang nggak pakai instruksi. Itu poin bahasa sederhananya lah ya. Oke, seperti biasa sebagaimana beragama dan beragama, setiap mengakhiri kegiatan kita berdoa. Ya, berdoa. Kali ini saya minta kepercayaannya untuk Kak Sukro. Mari teman-teman kita akhiri pelajaran ini dengan berdoa bersama, berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, untuk menutupi kegiatan ini saya kurang lebih apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, yang menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Saya manusia, baiknya adalah dari yang di atas, kurangnya dari saya. Terima kasih kakak-kakak. Biar kita tetap semangat, kita harus kompakan lagi. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Lagi PJOK Luar biasa. Luar biasa. Mantap. Selamat Jaya luar biasa. Sudah 3 peserta ya kakak-kakak maju secara manajemen waktu sudah sangat baik karena tidak kurang dari 20 menit. Kemudian juga lewatnya pun nggak jauh, tadi Kak Ruli 24, Kak Erma 21, sekarang Kak Sigit 22 ya. Jadi silahkan nanti kakak-kakak yang berikutnya silahkan juga coba atur manajemennya supaya bagus juga. Kemudian yang kedua mungkin ice breakingnya mungkin kita hilangin ya kakak-kakak di sesi berikutnya, karena saya pikir kita lebih ke kontennya, coba ya ke kontennya, karena memang ketika kita memfasilitasi itu kontennya sangat penting untuk kita kuasai gitu ya. Jadi mungkin ice breakingnya bisa dikurangi, karena saya lihat ice breakingnya itu bisa sampai 6 menit Ya. gitu ya. Jadi lebih banyak ice breakingnya daripada konten materinya gitu ya. Pakai strategi apa lagi? Alhamdulillah. Oh poin Pak Syukur 8 gitu. Kalau ice breaking penguatan mungkin oke gitu ya. Tapi kalau misalnya ice breaking hanya untuk ngulur-ngulur waktu, maksud saya tidak berhubungan langsung dengan materi, saya pikir dihilangkan dulu. Coba kakak-kakak lebih kepada konten materinya gitu yang coba disampaikan. Nah, terkait dengan misalnya kalau kakak menyampaikan pertanyaan pemantik, kalau kakak baca 1 sampai 5, ya 1 sampai 5 mesti diselesaikan. Jangan hanya 1 doang yang udah kita lewat gitu, jangan. Makanya kalau pemantik itu kalau kakak-kakak pengen hanya 1 aja, baca 1 aja. Meskipun di slide-nya ada 5 atau 6 gitu. Atau 6 gitu. Apa gitu ya. Terus usahakan juga yang lain aktif gitu ya. Aktif terlibat dalam diskusi supaya terlibat sibuk no kan teman-temannya bisa merasa menjadi masuk gitu ya. Kejadian apa tanya? Terus usahakan juga menggunakan bahasa yang formal lah. Nanti ketika kakak-kakak menjadi pasir kan pasti akan formal ya menghadapi peserta gitu ya. Silakan nanti bisa yang berikutnya bisa dipersiapkan. Jadi kebiasaan. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Siapa yang keempat? Dah kopi break dulu kan? Iya. Kopi breaknya jam 10 ya. Kita semuanya.